Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mavuntu dalam Renungan Pagi ke 2422 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, Yesus mengutus ke-12 murid. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak bekerja sendirian. Dia mau melibatkan murid-muridnya untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah ini di muka bumi ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak bisa mengerjakan sendirian sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk membantu dia mengerjakan kerajaan Allah di muka bumi ini? Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus sanggup melakukan pekerjaan ini sendirian. Alam semesta ini saja dia ciptakan hanya dengan berfirman. Apalagi untuk mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini? Bisa. Tuhan Yesus sangat-sangat bisa mengerjakan sendirian. Tapi menariknya, Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus mau melibatkan para murid untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya dilibatkan Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu satu kebanggaan. Amin. Dari sekian banyak orang di muka bumi ini, saudara perhatikan, tidak semua akan melayani Tuhan, tidak semua akan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, hanya orang-orang pilihan. Amin. Hanya saudara dan saya yang terlibat dalam pelayanan. Saudara, Tuhan pilih saudara dari sekian banyak orang itu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan ini, yang pertama saudara perhatikan, Tuhan melibatkan murid-murid untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Amin. Saudara, Tuhan memanggil 12 murid. Saudara, kita tahu bahwa angka 12 itu adalah angka yang mewakili 12 suku Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Dari semua suku Israel dipilih Tuhan
untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 12 murid pada saat itu mewakili seluruh dunia. Mewakili saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh dipilih Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di gereja, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan melihat kita dapat bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan ini. Amin. Saudara, saya percaya orang-orang yang sehati dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sehati dengan Tuhan. Amin. Sehingga mengerjakan pekerjaan Tuhan ini dengan segenap hati. Kalau saudara melayani tapi tidak dengan segenap hati, itu artinya saudara tidak sehati dengan Tuhan. Makanya saudara dalam pelayanan ada juga silih paham satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak menangkap hati Tuhan. Amin. Saudara, dalam mengerjakan pelayanan, kita harus menangkap hati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Amin. Tuhan memilih saudara. Mungkin pelayanan saudara sederhana. Mungkin saudara hanya terlibat dalam pelayanan di bidang aser, menerima tamu, sekolah minggu, doa persembahan, pelayan altar, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan, semua yang kita kerjakan, upahnya sama, 1 dinar. Amin. Yang Tuhan mau, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Upahnya itu pasti kita dapatkan di dunia dan nanti di sorga. Amin. Jadi saudara, mari libatkan dirimu untuk pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kalau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudara sendiri juga yang akan diberkati. Anak cucu cicit saudara juga yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan akan bertanggung jawab akan hidup. Tuhan akan memberkati keturunan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang ragu dalam panggilan Tuhan, saya ini dipanggil Tuhan atau enggak sih? Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan memanggil 12 murid. Dan hari ini Tuhan memanggil saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Libatkan dirimu untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil di dunia ini. Kita dipanggil untuk melayani. Amin. Memang tidak semua jadi pendeta, saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Semua dipanggil untuk melayani Tuhan, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Tujuan yang untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Tuhan memanggil saudara untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan memberikan murid-muridnya ini tenaga dan kuasa. Saudara, kalau Tuhan yang panggil saudara, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memberikan saudara tenaga dan kuasa. Amin. Saudara, beberapa kali saya katakan, melayani Tuhan itu berat. Berat. Makanya saudara, ketika kita selesai dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, sudah perhatikan, pasti kita terasa lelah sekali, terasa capek sekali, terasa baru habis pikul beban yang begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberi kita tenaga, sehingga kita mampu menuntaskan semua pekerjaan Tuhan. Amin. Sampai selesai. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kita pintar. Bukan. Karena Tuhan memberi kita tenaga. Amin. Saudara, pelayanan kita kelihatannya sederhana, tapi doanya luar biasa. Firman-Nya luar biasa. Bukan karena kita pintar ngomong. Bukan karena kita pintar berdoa. Bukan. Karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara, bandingkan dengan sebelum dan sesudah Tuhan panggil kita dalam pelayanan. Dulu kita masih belum bisa apa-apa. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Tapi setelah kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, kita merasakan bahwa yang ada pada kita ini bukan diri kita lagi.
tapi Tuhan yang memberi kita tenaga dan kuasa. Sehingga doa kita, firman yang kita sampaikan mengandung kuasa yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan tenaga kepada murid-muridnya sehingga mereka kuat pergi berjalan memberitakan Injil. Amin. Saudara, mereka pergi ke seluruh dunia untuk mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, untuk memberitakan kabar baik. Oh haleluya. Saudara, Tuhan memberi mereka kuasa untuk menguasai setan-setan. Amin. Untuk berkuasa atas kuasa-kuasa lain yang ada di muka bumi ini. Saudara, memang kita tidak bisa pungkiri ada kuasa-kuasa setan. Tapi saya mau bilang, kuasa yang ada di dalam diri kita, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Dan Tuhan berikan itu kepada saudara dan saya. Makanya saudara, kalau kita melayani Tuhan dari yang penakut, jadi pemberani. Amin. Dari yang lemah jadi orang kuat. Haleluya. Kuat melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi kita kuasa. Sehingga kita ketika berjumpa dengan orang sakit, kita doakan orang itu sembuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan itu kepada kita. Kuasa Allah yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, terima itu. Ketika saudara melayani Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saudara sendirian. Tuhan memberikan saudara tenaga dan kuasa. Sehingga saudara kuat, saudara mampu. Dan di saat saudara menyampaikan firman, berdoa, mengusir roh-roh jahat, saudara sanggup mengatasi semuanya. Karena ada kuasa Allah bersama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan memanggil saudara. Tuhan memberi saudara tenaga dan kuasa ilahi. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mengutus mereka. Setelah Tuhan memanggil mereka, memberi mereka kuasa, kemudian Tuhan mengutus mereka untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa yang disampaikan para murid ketika mereka jumpa dengan beberapa orang saudara untuk mereka sampaikan kabar baik ini, yang mereka ceritakan bahwa Sang Mesias itu telah datang dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang mereka ceritakan yang selama ini kita tunggu-tunggu telah datang ke dalam dunia ini. Dia adalah Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memberitakan Injil supaya apa? Supaya orang yang mendengarkannya, mereka percaya, mereka ikut Yesus, mereka hidup baru, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merespon panggilan Tuhan ini, saudara akan menerima tenaga dan kuasa. Setelah itu Tuhan akan utus saudara. Amin. Tuhan akan mengutus saudara ke tempat yang mungkin tidak pernah saudara pikirkan, yang mungkin tidak pernah saudara datangi. Tapi Tuhan mau saudara ada di tempat itu. Makanya saudara, ketika kita memilih satu pelayanan, Tuhan taruh di dalam hati kemana Tuhan mau kita berada. Kemana Tuhan mau kita pergi untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang di kota sudah banyak sekali orang yang mengaku, oh Tuhan utus saya di kota ini. Sementara di desa, di pelosok, masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan kehadiran saudara, memberitakan kabar baik di sana. Tapi karena di desa, di pelosok saudara, mereka mulai tidak tertarik. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara yang sudah melayani Tuhan, memberikan saudara tenaga dan kuasa. Dan sekarang ini Tuhan mau mengutus saudara. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah utus saudara, saudara nggak perlu khawatir akan apa yang akan kita butuhkan, makan, minum di sana. Saudara perhatikan, di ayatnya yang ketiga di sana berkata begini, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa kalau kita merespon panggilan Tuhan, saudara nggak perlu pusing dengan segala kebutuhan. Nanti kita ada di sini, kita makan apa? Kita perlu uang. Waduh, dari mana? Sementara kita belum ada jemaat, belum ada persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan nggak perlu pikirkan itu. Sebab Tuhan yang akan mengurus semuanya buat kita. Tuhan yang akan menyediakannya buat kita. Saudara, Tuhan mau kita fokus saja untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan saudara. Saudara, kalau saudara sudah merespon panggilan Tuhan, Tuhan yang akan urus saudara. Tuhan yang akan jamin saudara. Amin. Tuhan yang akan pelihara saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara mati kelaparan. Sementara saudara sedang merespon panggilannya. Tidak mungkin. Tuhan yang akan sediakan semuanya buat saudara. Makanya saudara, kalau kita melayani Tuhan gak perlu khawatir, gak perlu takut saudara. Amin. Kalau kita justru khawatir saudara, maka kita meragukan Tuhan, kita gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita yakin saja, kita diutus Tuhan ke tempat ini, pasti Tuhan yang akan pelihara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 4 di sana perhatikan. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat 5. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Saudara perhatikan. Saudara, Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Mereka akan menerima saudara. Tapi kalaupun saudara datang ke daerah itu, mereka menolak, saudara, penghukuman Tuhan akan terjadi buat mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara jadi berkat. Amin. Di saat saudara datang ke tempat itu saudara, jadilah berkat buat mereka. Yang saudara ceritakan bukan kesuksesan, keberhasilan saudara, tapi ceritakan tentang Yesus Sang Juru Selamat itu. Amin. Maka saudara akan menerima tenaga kuasa. Tuhan akan pelihara saudara. Tuhan akan jaga saudara. Tuhan akan lindungi saudara. Tuhan akan sediakan semua keperluan kebutuhan yang saudara butuhkan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat terakhir, ayat 6. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Saudara perhatikan, para murid mereka taat, mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka berkeliling dari segala desa, semua desa mereka datangi. Mereka ceritakan tentang Yesus. Oh haleluya. Mereka mendengar ada orang sakit. Wah, mereka tambah senang. Karena mereka mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Sehingga orang sakit yang mereka doakan, mereka mengalami kesembuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini sedang mempertanyakan apakah saya ini dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, apakah saya harus pergi ke tempat atau di daerah, di tempat yang terpencil, di pedalaman dan sebagainya, saudara masih ragu tentang itu. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mengutus saudara. Kalau Tuhan sudah utus saudara, gak perlu takut, gak perlu khawatir. Tuhan yang akan menjadi jaminan saudara di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, aduh Pak Pendeta, saya melayani di daerah kering, di daerah di mana
orang-orang ini sangat-sangat seram dan sebagainya. Mereka tidak menerima kehadiran saudara. Saudara punya kuasa Tuhan. Amin. Tuhan memberikan saudara tempat itu untuk saudara gumuli, supaya saudara menangkan, bawa mereka kepada Kristus. Amin. Semakin mereka menolak saudara, semakin besar kasih Tuhan buat mereka. Tuhan sengaja kirim saudara di tempat itu, supaya saudara menjadi terang Tuhan di antara kegelapan di daerah itu. Supaya nanti satu hari, nanti saudara akan melihat yang terjadi adalah pertobatan massal di tempat itu. Amin. Asal apa saudara? Setia saja melayani saudara. Mungkin yang saudara layani hanya 1-2 jiwa, saudara setia saja. Amin. Karena apa saudara? Karena orang-orang melihat itu kesetiaan kita. Kalau kita tidak setia, maka mereka akan menertawakan kita. Tapi kalau kita belajar setia, maka kita akan melihat jiwa-jiwa kita menangkan, kita bawa bagi Kristus. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Tuhan melibatkan kita manusia. Tuhan melibatkan 12 murid. Ini mewakili kita manusia. Amin. Tuhan melibatkan saudara dan saya dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kalau Tuhan yang sudah panggil saudara, Tuhan memberikan saudara tenaga dan kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara menerima tenaga dan kuasa dari Tuhan, saudara akan diutus kemana Tuhan mau bawa saudara pergi ke sana. Jangan menolak, jangan menghindar, apalagi lari. Jangan pilih-pilih tempat. Kalau Tuhan sudah taruh dalam hatimu, itu berarti Tuhan mau saudara ke sana. Untuk apa? Memenangkan jiwa bagi Kristus. Amin. Beritakan Injil. Masuk dari desa ke desa. Kalau ada orang sakit, di sanalah kesempatan kita untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Doakan orang sakit. Kalau saudara merasa sangat sulit untuk masuk ke tempat ini, untuk memberitakan Injil, semua pintu tertutup, saudara cari orang sakit. Kalau sudah orang sakit, saudara sudah sakit parah, dia tidak akan menolak kehadiran saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar pola penginjilan Yesus itu cari orang sakit. Di saat sudah ketemu dengan orang sakit, percaya, saudara berdoa buat dia, ada kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Kalau mujizat Tuhan terjadi, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, seolah-olah saudara yang hebat. Tetap rendah hati. Supaya apa? Kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat dari surga. Hamba berdoa, biarlah berkat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus menyertai semua. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.